Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Selamat berhari Minggu. Ya, kita bertemu kembali di tutorial trading plan. Ya, di saham yang kita bahas kemarin di after market close analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 6 Oktober 2003, yaitu saham Elang Mahkota Teknologi atau MTEK ya, Bapak Ibu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kita akan mereview kembali atau saya nanti akan meminta Bapak Ibu untuk melihat pembahasan di aftermarket close detail untuk analisa aftermarket close-nya MTEK ya. Oke, jadi untuk tanggal 6 Oktober kemarin kita ada 2 alert dan mungkin ada beberapa saham yang bagus juga, tidak hanya di alert, ada di rekom dan saham ledakan volume dari Telegram bot, DL1 bot. Kalau yang dari Big Data Analysis ini adalah Wenfair dan MTEK. Dan kita bahas kemarin detail untuk saham MTEK. Walaupun saya sampaikan Unilever juga bagus, cuman dia belum the best time for buying. Nah, alert ini Bapak Ibu nanti kita sudah bahas ya di sana. Nah, ini saya cuman sharing saja kembali. Disclaimer-nya on ya, apapun itu nanti disclaimer on. Biasanya ini saya ajarkan di dalam workshop trading as a business. Cuman karena banyaknya Bapak dan Ibu, banyaknya yang biasa suka menonton atau belajar di YouTube aftermarket close analysis, tidak bisa ikut workshop karena mungkin jauh ya, bisa di luar kota atau dananya terbatas atau waktunya terbatas, atau ya waktu terbatas tidak memungkinkan, maka saya ambil 10% kira-kira yang saya ajarkan di dalam workshop untuk saya sharing kepada Bapak dan Ibu. Lumayan lah ya, jadi bagi yang nanti ikut workshop, Bapak Ibu bisa lebih detail ya. Oke, jadi ini dia. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum menonton aftermarket close analysis, silahkan dulu stop. Bapak Ibu bisa tonton dulu aftermarket close-nya karena ada pembahasan untuk MTEK, mulai dari star rotation, mulai dari VPA, supply and demand ya, VBP, mulai dari waste volume, segalanya untuk yang aftermarket close sudah dibahas detail. Nah, di video ini saya tidak akan kembali membahas, hanya review sedikit. Jadi sekali lagi stop dulu Bapak Ibu, lihat di deskripsi video ada linknya ya, atau di Bapak Ibu subscribe ke channel YouTube-nya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat untuk aftermarket close tanggal 6 Oktober, yaitu pembahasan saham MTEK. Karena kalau Bapak Ibu tidak nonton itu nanti akan bingung ceritanya. Ini bagaimana bisa ditaruh di stop loss-nya sekian, atau kenapa VBP-nya sekian, lalu bagaimana asingnya itu ada di pembahasan MTEK. Oke. Nah, seperti saya sampaikan tadi, apa yang saya sampaikan ini hanya kira-kira kurang dari 10% yang saya ajarkan di workshop. Karena one day workshop itu kita dari pagi sampai sore bahas detail. Bagaimana cara entry, kenapa begini, kenapa begitu. Nanti kalau Bapak Ibu melihat ada tersisa pertanyaan, memang tidak bisa saya jawab. Karena memang untuk menjawabnya detail, trik-triknya saya sharing di dalam workshop trading as a business. Jadi, Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan kita akan bertemu nanti tanggal 21 Oktober, anggap saja video ini sebagai pendahuluan supaya nanti di dalam kelas Bapak Ibu punya langsung pertanyaan, kenapa sih dulu begini, kenapa begini Pak, nanti sama seperti yang saya ajarkan di dalam kelas, cuman pendahuluannya ini panjang ya. Oke, jadi untuk tanggal 21 untuk trading as business, tanggal 21 kita insya Allah akan jalan. Untuk batch 32 tanggal 18 November, Bapak Ibu yang nanti setelah menonton ini melihat masih perlu diskusi atau ingin memperdalam juga bagaimana membuat trading plan, trading as business, bisa nanti kita bertemu di dalam kelas ya. Oke, nah tidak ada offline workshop, yang ada kalau mau online saya berikan tutorial seperti ini dan ini gratis ya Bapak Ibu. Kalau sekadar mau belajar online tidak ada bayar. Kalau di kelas kita harus sewa ruangan, beli makanan dan lain-lainnya. Baik. Nah, di dalam kelas juga saya jelaskan detailnya kenapa saya gunakan ini metode ini, apa itu the best time for buying, apa itu second chance to buy, bagaimana cara entry, nanti sedikit ada kenapa ada spring, segala macam itu di dalam kelas. Nah, konsep yang saya gunakan, saya ini adalah trader volume price analysis, jadi VPA trader saya istilahnya. Kalau VPA trader itu umumnya kita memiliki prinsip price discount everything, volume validate, dan semua itu
sinyal atau struktur dari volume price analysis diletakkan di dalam Wyckoff structure. Dari Wyckoff ini bukan saya yang ciptakan Bapak Ibu, kan kadang-kadang di Indonesia itu adalah namanya penemu bandarmologi Indonesia, padahal bandarmologi itu cuma bahasa aja. Market maker itu dari dulu-dulu sudah ada ya. Jadi seperti itu mungkin dikemas dalam marketing supaya workshopnya dijual laku. Oke. Jadi menurut Wyckoff ya, Wyckoff ini sekitar tahun 1900 awal ya itu, dia menjelaskan bahwa di pasar saham itu dari penelitian dia hanya ada 4 fase ya, disebut dengan fase accumulation, ada fase marking up atau markup, ada fase distribusi, ada fase namanya markdown. Setelah markdown umumnya dia akan balik ke akumulasi dan dia akan siklus berikutnya karena dia satu siklus terbentuk dengan begini. Nah, kalau detail nanti dalam workshop volume price analysis maka kita belajar ada namanya spring, ada yang namanya the best time for buying, ada namanya second chance to buy. Nah, nanti kita akan cari bahwa the best time for buying menurut volume price analysis adalah ketika accumulation selesai, dia break maka dan kita mulailah entry di sini karena ini adalah posisi the best time for buying. Lalu kita akan juga menunggu jaga atas ketika dia sudah ada sinyal alert robot. Dia turun ke bawah, kita jaga atas, jaga bawah, maka ini disebut dengan kita memanfaatkan the best time for buying dan second chance to buy. Kalau Bapak Ibu bertanya, Pak, itu apa namanya uptrust atau namanya string? Sudah ada tutorialnya sekilas, tapi mau detail itu nanti dibahas di kelas advance. Ini adalah framework yang kita gunakan. Saya selalu mengatakan ini adalah the best time for buying menurut mazhab volume price analysis dan Wyckoff. Oke, kembali sekarang kita masuk lebih detail ke pembahasan MTech ya, MTech atau elang teknologi. Nah, ini adalah detailnya sudah ada di pembahasan aftermarket close Bapak Ibu. Ini adalah chart VPA daily, dia ada sinyal demo indicate strength ya. Kalau kita lihat di sini, kalau secara garis umum nanti di daily-nya, di weekly-nya dia akan mengatakan ini adalah marking down dan mulai ada bottoming. Bottoming ya, di sini ada bottoming ke atas Bapak Ibu. Di weekly-nya nanti akan lebih jelas, mungkin seperti saya sampaikan di aftermarket close, maka dia bermain di weekly. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, kalau belum nonton aftermarket close-nya, stop, lihat link untuk aftermarket close di deskripsi video. Nah, di sini ada spring Bapak Ibu. Oke. Di sini dia kalau strukturnya di weekly, kita entry-nya di daily. Udah jelas ya. Ini kita duga nanti di weekly adalah spring. Ini disebut dengan the best time for buying. Nanti makanya kita akan karena dia sudah terbentuk ya, low, high, high, low, higher, high. Nah, ini sudah terbentuk. Kita bisa entry. Kalau ini terbentuk, maka risk kita kecil dibanding dengan reward. Nanti akan ada saya sebut-sebut risk dan reward ratio, bagaimana cara menghitungnya. Teori di belakangnya ada di dalam kelas nanti. Tapi di sini akan saya praktisnya aja saya sampaikan. Oke, Bapak Ibu, ini dia ya, jadi sudah terbentuk. Nah, sekarang karena dia sudah terbentuk seperti dengan pattern dari Wyckoff tadi, kita bisa mulai masuk sebab dia the best time for buying. Pertanyaannya, Pak, kalau weekly kan di atas? Ya. Ya. Jadi kita sekarang diberikan kesempatan entry di daily ya. Kalau weekly nanti berarti kita mainnya long run. Siapa tahu nanti di atas ini saat dia naik, dia masih panjang lagi di weekly-nya, ya kita amankan dulu lah profit yang ada. Nah, ini dikonfirmasi Bapak Ibu kalau dari Big Data Analysis, alertnya itu fresh. Ya Bapak Ibu, ini baru ada 2 alert tanggal 20 sama 20 September sama 6 Oktober. Jadi di sini ada alert. Di sini juga ada alert. Jadi alert pertama inilah kita harusnya bisa beli ya. Nih ke atas harusnya kita udah bisa punya di sini, tapi nggak apa-apa. Kita sekarang entry-nya di sini, mungkin dia akan berikan kesempatan turun dulu untuk naik karena pattern itu nanti kalau dalam trading SPC kita akan jelasin kita mencari pattern low high high low high high. Kalau ini sudah terbentuk di fase akumulasi itu oke. Lalu di aftermarket close juga sudah saya bahas ini ya, Bapak Ibu silakan tonton ini sama ini dia divergen. Oke, itu salah satunya the best time for buying. Lalu kita lihat di sini asingnya juga luar biasa. Saya tidak akan detail, tetapi biasanya Bapak Ibu kalau melihat begini saya akan pasang order di sini ya. Kita akan bagi. Misalnya nanti kita akan hitung manajemen misalnya 10 juta ya. Misal sesuai dengan kapital masing-masing, tapi saya gampangkan nanti sekali entry itu adalah 10 juta misalnya. Kalau Bapak Ibu sekali entry adalah 1 juta, sama saja tinggal jumlah lotnya saja yang dikurangin. Disesuaikan di kalkulator manajemennya. Oke, jadi biasanya karena kita sudah terbentuk kita akan jaga atas. Ya, jadi kalau dia naik ke atas kita dapat ya.
Tapi kalau dia turun ke sini, misalnya kalau turun ke sini, turun ke sini, turun ke sini, turun ke sini, kita akan buy. Jadi buy-nya nanti bentuknya piramida. Misalnya di atas ini 10 lot, di sini 20 lot, di sini 30 lot, di sini 40 lot, di sini 50 lot misalnya. Jadi kalau makin dia turun, nanti kita akan mendapat risk yang kecil. Kalau dia gagal dan membentuk stop loss. Ya dibanding kalau kita beli 100 lot, kita beli semuanya hajar atas semua, itu tidak baik. Oke, nanti Pak kalau dia terus naik ke atas bagaimana? Nah, itu akan kita bahas detail nanti. Oke, itu tadi adalah daily-nya. Sekarang kita harus lihat weekly-nya supaya kita tahu, oh ini target jangka panjangnya di mana sih? Kita meletakkan targetnya. Saya sudah jelaskan di after market close, tetapi saya refresh lagi di sini ada namanya supply zone ya. Ini jelas sekali pakai chart VBP. Bapak Ibu silakan akses robotnya lalu pakai chart VBP. Nah, kita lihat mungkin di sini ini sebuah sell mother candle mungkin di sini, mungkin di sini. Tetapi lihat di atas ada supply maka nanti saya paling tidak untuk jangka panjang dia targetnya 1.800. Tetapi kalau dia cukup maksud saya cukup makan, maka nanti dalam trading plan saya akan ambil ini supply zone. Jadi supply zone, karena kenapa nggak ambil ini? Karena kita nanti bermain di weekly ini harus break, ya. Kalau ini break baru bisa ini tercapai ya, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau nggak break mungkin masih panjang ya. Ini biasa itu, bisa saya pernah bermain di weekly tapi akumulasinya sampai 6 bulan atau 10 bulan. Ini kan baru pendek aja ya. Oke, dan dia ada indikasi spring. Maka dalam tutorial trading plan nanti saya akan ambil di sini dengan teori dari reward risk ratio itu adalah kalau 2 kali reward risk ratio maka akan saya ambil. Nah, detailnya juga ini ada di dalam saya ajarkan di dalam workshop trading as business yang untuk mengapa dia 2%, 2 kali. Oke, jadi jelas yang kita ambil adalah supply ini. Nanti di sini kita akan jual 50%, sisanya let profit run. Di sini kita jual lagi 50%, sisanya let profit run. Jadi paling nggak di sini kita sudah profit aman ya. Oke, begitu dia. Nah, lalu kita akan susun trading plan nanti Bapak Ibu, kita bisa pakai trading view. Nah, yang kebetulan saat ini untuk saya sharing ini adalah untuk yang konservatif. Kalau Bapak Ibu tonton aftermarket close lainnya, maka saya biasanya ambil yang agresif. Agresif itu ada kita cari swing low pertama. Nah, itu detail ya, nanti Bapak Ibu bisa belajar. Nah, ini kita ambil, nanti kita akan tutorialkan, Bapak Ibu. Kita buat susun di mana buy-nya, di mana stop loss-nya, di mana profit taking-nya. Tadi kita lihat kan, profit taking itu ada di 1185 ya. Jadi di sini nih, kalau kita balik ke atas, ini adalah yang mother candle yang merah ini. Yang ini, kalau kita tarik garis itu adalah 1185. Jadi kita beli di sini, jualnya di sini. Ya, nanti kita akan hitung risk reward rasionya berapa. Oke, seperti itu. Mengapa kita ambil titik ini? Karena itu adalah supply di atasnya. Kenapa kita tidak jual di sini? Boleh aja, tetapi di sini kita masih bermain di weekly ya. Di atas ini adalah weekly, dia di 800. Jadi kalau kita tunggu dia di sini baru beli, reward ratio-nya juga tidak oke juga ya, karena weekly. Jarang kita menghitung reward ratio dalam weekly. Baik. Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat trading plan menggunakan trading view yang ada di sini. Kita pindah dulu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan masuk ke dalam ini di dalam website namanya delquan.web.id. Kita akan nanti membuat trading plan, menghitung trading plan dan menghitung money management. Oke, kita pindah dulu ke website. Oke, Bapak dari Google di sini diketik aja DL Quant ya, web ya, gitu ya, DL Quant web. Quant ya, kuantitatif ya, Quant web. Nah, di sini kita cari aja. Ini ada tulisannya delquan.web.id. Ada di deskripsi video Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu punya trading view, nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa. Di sini ada untuk saya karena tutorial maka saya ambil di website aja biar Bapak Ibu bisa akses. Nanti untuk money management juga kita ambil dari sini ya. Oke, kita sekarang akan belajar bagaimana cara menghitung risk reward ratio untuk MTech. Di sini Bapak Ibu kalau dari website atau dari trading view sama aja, Bapak Ibu ketik di sini, cari namanya EMTK ya. Elang ya, jangan salah ya, yang elang yang ada TBK-nya. Oke, sekarang kita sudah punya ini Bapak Ibu. Ya, udah punya.
Oke, kalau di sini dia volumenya sengaja saya matikan di bawah karena kita tujuannya untuk membuat trading plan. Apa yang kita lakukan adalah kita akan membuat skenario bahwa kita akan beli satu tick di atas higher-nya. High tertinggi saat ini adalah yang ini ya, MTEK. Dia tertingginya adalah close-nya di 645. Kita akan beli satu tick di atasnya. Jadi skenario kita adalah beli, buy, satu tick above ya. High. Jadi high-nya adalah 645. Satu tick di atasnya adalah 650. Kita akan pasang order buy di sini. Lalu kita lihat stop loss. Kalau Bapak Ibu adalah tipikal yang agresif, saya sudah jelaskan kalau pakai FOL maka stop loss di swing low ini. Tapi untuk tutorial ini kita akan pasang stop loss di 530 ya. Kurang 2 tick. 530 kurang 2 tick berarti 520. Karena satu tick ada 5 berarti kita punya plan buy di 650. Stop loss di 520. Profit taking di mana? Nah, profit taking tadi kita akan lihat sekarang ya. Nah, tadi profit taking kita lihat di weekly-nya dia ada di sini. Di sini ya. Jadi ini adalah 1185. Nah, sekarang kita Bapak Ibu nanti bisa ikutin ya tutorialnya. Bisa dibesar-besaran seperti ini. Oke, pertama Bapak Ibu kita tarik garis lurus. Vertical horizontal line. Bapak Ibu tarik di sini, kita taruh satu tick di atasnya. Karena kita mau buy, maka warnanya kita ganti hijau biar tidak bingung. Oke, hijau. Bapak Ibu lihat ini ada roda. Roda, kita ambil koordinat. Kita tadi buy-nya adalah di 650 ya. Oke, di situ kita akan pasang order buy. Oke, dia satu tick di atasnya ya. Lalu di bawah ini kita ada 630 lower down-cian. Kenapa lower down-cian? Karena itulah support paling bawahnya, yang kuatnya ya, yang terdekat. Untuk yang konservatif, agresif di bawah sini. Nah, sekarang kita klik di sini. Nah, garisnya lagi tadi ya, garis di sini ya. Ini ada namanya horizontal line. Karena kita mau stop loss, maka warnanya kita bikin merah aja, mau jual ya. Kita lihat di sini, pas pula 520 ya, oke. Jadi kita sudah punya buy, kita punya stop loss. Oke, sekarang kita profit taking-nya di mana? Kita kecilin. Nah, kita tadi saya sudah jelasin Bapak Ibu, kenapa taruh di sini? Saya sudah jelasin di after market close. Kalau Bapak Ibu tidak nonton, nonton dulu, nanti bingung. Taruh di sini, pas di dia ya. Nih kita lihat paling tingginya adalah Bapak Ibu baca di huruf H ini, paling tingginya adalah 1185, maka kita akan jual di 1185. Lihat, oh pas pula dia di situ. Mantap ya. Oke, jadi kita udah punya plan ini Bapak Ibu. Plannya dalam trading plan. Kalau dulu saya sekolah bisnis ITB, kan kalau sekolah bisnis itu biasanya kita bikin business plan, canvas plan, exit plan, segala macam lah. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari trading plan. Kita buy-nya tahu di mana, stop loss di mana. Ini ke bawah adalah risk, ini ke bawah ada reward. Nah, sekarang kita hitung ya. Hitung antara risk reward ratio. Sekarang kita klik di sini. Di sini ada namanya long position. Bapak Ibu jangan pilih short tapi long. Klik dia, taruh di sini dulu. Oke. Oke, jangan digeser-geser, kita klik saja, ambil ini kan. Nah, kita geser-geser, di atasnya muncul roda, ambil roda lah biar gampang. Semuanya bikin satu, account size 1, lot size 1. Risk-nya biarkan saja apa adanya. Sekarang kita entry. Entry-nya tadi adalah di 650 ya. Jangan salah Bapak Ibu. Kalau mau masukkan nilai, masukkan nilai harganya itu yang ada tulisan price. Di sini ada price ya. Di bawahnya juga nanti ada price. Jangan masukkan di risk, jangan masukkan di tick ya. Nah, kita lihat profit taking di atas ini adalah 1185. Di sini masukkan 1185. 1185. Nah, dia akan ke atas. Stop loss. Stop loss tadi ada di 520. 520. Kita lihat 520. Nah, tapi ini bergeser ya. Hati-hati, makanya hati-hati. Entry price-nya tadi di 650. Oke, dia sudah pas ya Bapak Ibu. Ininya pas, profit taking di sana pas, entry-nya pas. Berarti plan-nya adalah kita akan buy
dengan sekian lot. Nanti kita akan ada belajar di dalam kelas, atau nanti saya akan sampaikan juga bagaimana contoh money management sederhananya. Kita akan buy jika break ke sana, kita akan buy on weakness kalau dia turun ke bawah, lalu kita akan exit dia kalau close di bawah 520. Oke. Kalau lihat di sini, kalau Bapak Ibu lihat, nanti Bapak Ibu lakukan sendiri. Kalau di sini mungkin dia nggak kelihatan, gambarnya terlalu kecil. Kita punya risk reward-nya 4,12. Artinya kalau kita pasang dalam trading ini kita kehilangan 100.000, tapi kalau kita profit maka kita akan dapat 412.000. Kalau kita loss 100.000, kalau kita profit 412.000 sesuai dengan plan ini. Mungkin kita tidak apa namanya, mungkin saya tidak tercapai 400% ini profit dari risk reward rasionya, tetapi paling enggak kita bisa lebih gampang lah, lebih tinggi ya kalau tercapai opportunity-nya. Ketika dia naik, nanti kita akan trailing stop loss ke atas supaya kira-kira dia nggak sampai 4,12 kali, kira-kira baru di harga 1.000 dia berbalik, stop loss kita sudah naik dan kita sudah profit berapapun itu ya. Oke, catatan kita adalah kita punya risk reward rasio 4,12 kali. Ini sangat menarik ya, Bapak Ibu, sangat menarik. Oke, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri bagaimana cara membuat trading plan, menghitung risk reward rasio menggunakan trading view, bisa juga di sini. Sekarang kita lanjut dulu. Kita pindah dulu ya. Kita pindah dulu, Bapak Ibu di sini, lihat ini ada namanya Money Management Calculator ya. Jadi di website ini tulisan di atas ini ada Money Management Calculator. Ini Bapak Ibu. Ini ada Money Management Calculator. Ini nanti Bapak Ibu klik kanan new page aja biar yang bekas dilakukan ini masih bisa dilihat-lihat. Kadang-kadang saya lupa juga berapa sih angkanya. Ya, jadi di sini ada Calculator, Bapak Ibu klik kanan, open new tab. Oke, kita pindah. Nah, biasanya di dalam workshop, peserta workshop diberikan Excel file berupa namanya Money Management Calculator untuk beberapa versi. Ada yang agresif, ada yang konservatif. Tapi karena ini adalah free tutorial, Bapak Ibu tidak perlu bayar. Saya siapkan juga di website, tapi hanya saya bikinkan contoh sederhana saja. Oke, tadi kita sekarang akan mengecek juga berapa sih risk reward rasio dan berapa sih money management yang kita terapkan ke dalam setiap pembelian lotnya ya untuk MTech kali ini. Contohnya saja. Contohnya di sini misalnya capital trading saya adalah yang mau diisi ya. Jadi misalnya di sini saya punya 10 juta ya. 10 1 2 3 10 2 3. Ya, misalnya misalnya kapital ya, masukkan jumlah kapital. Jadi sini total kapital Bapak dan Ibu termasuk yang sudah ada ya, Bapak Ibu yang sudah. Misalnya total kapital saya adalah 100 juta. Nanti kita akan belajar detail di kelas bagi Bapak Ibu yang sudah daftar workshop. Ini lupa saya. 100, 123, 123. Ini 100 juta ya. Nah, sekarang saya ini adalah saham ke jumlah saham yang ada adalah saham ke-9. Sekarang mau saya beli menjadi saham ke-10 misalnya ya. Misalnya nomor saham ke-10. Ya, kita akan masuk ke iPod ATM untuk implementasi ini ya, Bapak Ibu sebentar ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke dalam namanya iPod ATM. Di sini ada iPod ATM ya, ada Bapak Ibu. Ya, di sini ada iPod ATM nanti kita akan pakai. Tetapi kembali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang bukan nasabah Indo Premier. Silakan. Mungkin ada beberapa yang punya automatic trading seperti itu ya. Tapi ini ada keistimewaan karena dulu saya akan jelaskan nanti bagaimana saya kena stop loss hunter lebih detail, nanti saya jelaskan dalam kelas. Tidak bisa saya jelaskan banyak-banyak juga, waktunya terbatas. Oke. Sekarang kita akan lihat apa yang akan kita implementasikan kembali lagi, bahwa di sini adalah tadi kita lihat lotnya ada 150. Kita akan bagi cara entry-nya dibagi 5, tujuannya untuk memperkecil risk. Kita bisa bagi rata dengan 30 lot per entry 1 2 3 4 5, atau kita bagi bentuk piramida, bisa beli di 650 10 lot,
broker upper downtrend 610. Apa itu broker upper downtrend? Bapak Ibu lihat di sini. Ini ya, broker upper downtrend 610. Belinya di situ ya, gitu. Ya, cukuplah saya jelasinnya. Di sini ada penjelasannya. Sudah tadi broker, ini jelasin. Swing low di sini 560, 930. Oke, jadi kita akan implementasi. Pertama kita akan beli jika breakout 650 sebesar 5 lot. Oke. Oke, plan pertama adalah kita membuat entry. Oke. Jadi untuk membuatnya Bapak Ibu kalau sudah ini iPod ATM, di sini ada namanya new task. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya, Pak ini bagaimana dengan iPod ATM, ada apa saja kelebihan, silahkan hubungi customernya ya. Saya tidak bertujuan untuk mempromosikan Indo Premier. Oke. Yang kita lakukan adalah kita membuat trading plan dengan jika harga MTEK besok lebih besar dari atau sama dengan 6 berapa sih? 6 berapa tadi? 650 ya, maka kita beli 10 lot. Itu plannya. Maka kita mulai buka tadi. Di sini kita lihat price action. Sahamnya adalah EMTK ya. Simple, jika last price besok atau ini besok lebih besar atau sama dengan 650. Oke. 650, maka Bapak Ibu di sini kan ada tujuan di sini ya. Oke. Kita lihat, kita akan beli. Tapi di sini ada kondisi ya. Jika Bapak Ibu bisa lihat 650. 650 ini ada 40.000 lot ya. Jadi saya tidak mau beli langsung ketika dia lebih besar atau sama dengan 650, dia langsung beli, saya tidak mau. Maka saya akan tambah kondisi untuk meyakinkan saya beli tidak nyangkut ya Bapak Ibu. Nanti di kelas saya akan bahas kenapa. Jadi sini ada 650 ya. 650 ini kan 40.000 lot. Jadi saya akan tunggu dia mungkin sampai 5.000 lah ya, 65.000. Kalau dia masih 10.000 lot, saya biarin saja. Oke. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan detail silakan tanya di dalam kelas. Oke, maka offering volumenya saya akan tunggu jika remaining offer di harga 650 ini yang 4.000 ini tinggal berapa ya kira-kira? 4.000 lah karena dia kan 10% atau 12%. Saya bikin 5.000 aja pembulatannya. Kalau dia lotnya turun menjadi 30.000, saya tidak akan beli. Menjadi 20.000 tidak akan beli, 10.000 tidak akan beli. Tapi kalau sudah jumlahnya di bawah 5.000, maka saya akan buy. Buy di mana? Buy di langsung hajar kanannya di base offer. Ya, jadi kalau sudah memenuhi syaratnya di bawah 5.000, apakah tinggal 100 lot, apa tinggal 200 lot, apakah tinggal 1.000 lot, saya langsung beli di base offer. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 10 lot. Oke, jadi tadi sesuai dengan plan tadi 10. Karena saya ini, jadi saya itu membuat trading plan ini karena saya bukan bekerja sebagai trader for the living ya. Saya bekerja sebagai geofisika di salah satu oil company, maksudnya bergerak industri migas sebagai seorang ahli geofisika untuk urusan subsurface dan untuk evaluasi reservoir migas. Jadi saya tidak selalu punya waktu untuk mengontrol, maka saya bikin dia aktif selama 1 bulan. Jadi saya selama market buka biarin saja robot ini algoritma ini yang bekerja. Nanti kalau market sudah tutup baru saya buka ya. Ini lebih detail nanti saya jelaskan mengapa seperti itu di dalam kelas. Quantity-nya 10. Nah, ini dia akan aktif mulai jam 9 sampai pre-closing. Sahamnya adalah MTEK. Beli jika lebih besar 650 ya Bapak Ibu. Nah, ini kita akan save, check and recheck ya. Aktifnya jam 9 sampai jam 15.45, aktif yes, MTEK harga lebih besar 650, offernya lebih kecil 6.000 lot. Kalau masih lebih besar maka dia tidak akan fire. Karena saya sibuk maka dia akan aktif sampai 9 November bulan depan. Oke, jadi tiap malam ini saya cek fire atau tidak ya. Oke. Nah, setelah saya punya stop loss buy, maka saya akan pasang stop loss. Ya. Untuk mempersingkat waktu, biasa di detailnya saya akan ini.
lengkap kalau di dalam waktunya cukup. Oke, sekarang kita pasang stop loss. Tadi stop loss ini di berapa tadi? Stop loss kita ada di 520. Di sini jelas. Stop loss di 520 ya. Stop loss Anda 520. Oke. Kita membuat stop loss. Sekarang sahamnya adalah EMTK. Lalu jika lebih kecil ya, jangan salah. Kalau dia lebih kecil dari 520, maka kalau lebih kecil, kalau kita mau exit itu kita tidak pakai remaining ya. Kita akan sell. Nah, di sini menarik Bapak Ibu. Untuk stop loss ini saya tidak langsung pasang mulai jam 9 sampai jam pre-closing. Nih, penjelasannya kita balik dulu ke slide ya sebentar. Nah, kita balik dulu ke slide untuk menjelaskan. Jadi, bagi Bapak, nanti di dalam kelas ini sangat detail sekali. Jadi, Bapak Ibu yang tidak sempat ikut workshop, mungkin ini bisa sedikit memberi pemahaman kenapa begitu dia yang saya lakukan. Ini berdasarkan pengalaman saya sudah di pasar saham Indonesia hampir 18 tahun ya. Jadi begini, umumnya kalau di dalam buku atau teori juga, termasuk yang saya ajarkan juga, bahwa kita akan mencari ada support kuat, ya. Ya, misal 1, 2, misalnya ya, ini weekly, misalnya gitu, kita sudah menganggap misalnya saja ini resisten yang support yang kuat, maka kita akan pasang 2 tick di bawahnya, ya. 2 tick stop loss atau 3 tick, ya, 4 tick, 5 tick. Nah, ini kan ilmu yang kita pelajari. Nah, di market itu kan ada yang kita small trader, ada yang fund manager, ada yang reksadana, ya katakanlah ada big player, ada kita small trader yang kita retail ini. Biasanya kita pasang 2 tick di sini kita karena menurut teori yang kita wajib pasang stop loss, maka kita pasangnya biasanya di sini. Nah, ilmu itu juga diketahui oleh big player market, bukan rahasia itu ilmunya. Nah, karena mereka tahu retail-retail seperti kita ini pasang stop loss ini, nah biasanya mereka setelah berapa kali ngetes, nah mereka akan turunkan ini. Kita pasang stop loss gini, kena makan, kena stop sih, kena makan, kita pasang juga 10 tick di bawah, dia makan. Habis itu dia naik lagi dong, pre-closing dia tarik ya, di pre-closing dia tarik. Lalu dia tes sekali lagi, nah dia tes lagi, dia terbang ke atas. Nah, ini saya dulu kena terus ya, sakit hati. Kalau nggak pakai stop loss dia turun ke bawah nyangkut pula gitu. Jadi jadi pilihannya memang terbaik adalah dalam risk management adalah harus pasang stop loss. Jadi, jangan percaya sama orang yang ngomong jangan pakai stop loss. Soalnya kalau udah nyangkut kita minta pertanggungjawaban mereka semua itu lari semua itu. Nggak ada yang mau mempertanggungjawabkan sarannya tidak pakai stop loss. Jadi menurut saya wajib pakai stop loss. Itu ada risk yang kita tanggung dalam berbisnis. Oke? Nah, bagaimana cara untuk memperkecil risk ini? Kalau saya lihat, oh ternyata saya bisa, seandainya dia turun ke bawah dan dia naik ke atas, lalu kalau di atas, kalau begitu dia naik ke atas baru aktif stop loss saya, maka saya tidak akan kena. Kayak gitulah kira-kira ide yang dulu saya temukan. Itu namanya stop loss hunter. Oke. Lalu bagaimana kalau saya jelaskan lebih detail bagaimana caranya mengantisipasi itu? Misalnya seperti tadi ini kita sudah punya support kuat ya. Lalu kita buka lah ya, kita pasang support line, lalu kita 2 tick di bawahnya kita pasang stop loss. Ini adalah plan kita. Nah, kalau kita pasang stop loss ya, maka ketika misalnya market buka dia turun ke bawah, kena ini udahlah ya, kita turun, exit. Kita semua sudah exit ya, lalu turun ke bawah. Nah, ini session siang. Nah, menjelang penutupan dia balik lagi dong gitu. Sampai batas pre-closing kan 15.50. Lalu pas di 15.50 sampai jam 6 dia masuk ke positif. Kita sudah kena stop loss, lalu dia terbang tinggi. Wah, itu saya alami. Jadi saya pikir-pikir bagaimana kalau dia turun ke bawah lalu dia naik ke atas. Setelah di 15.50 mungkin lewat 1 detik, lewat 2 detik di antara rank ini baru stop loss saya aktif. Itu dulu saya pikirkan. Nah, karena seringnya bandar-bandar itu menjebak dengan stop loss hunter seperti ini, salah satu trikinya adalah ini. Cuma ada risiko bagaimana kalau dia tidak naik. Nah, itu ada risiko nanti kita bahas ya, Bapak Ibu. Nah, cukup waktunya kalau dibahas di sini. Oke. Sekarang kita apply-kan tadi ya untuk stop loss tadi dengan teorinya ini kita apply-kan. Oke. Kita kan punya stop loss 520 karena kita stop loss itu kita tidak pakai remaining. Nah, di sini ada namanya sell ya. Sell, tetapi tadi yang saya jelaskan kita tidak mulai aktifkan mulai jam 9.
algoritma ini mulai aktif tadi kan pre-closing jam 15:50 kan? Lewat 50. Di sini saya tambahkan kira-kira 20 detik. Jadi mulai aktif lewat 15:50 lewat 20 detik sampai jam 16:00. Ya, jam 16:00 dia algoritmanya tidak aktif. Oke. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya. Kalau nggak paham nanti tanya aja di kelas. Oke, karena saya sibuk juga, maka saya biarkan dia selama 1 bulan sampai 9 November paling panjang ya. Nanti tiap malam bisa diperpanjang ini. Nah, kalau dia kena di antara 15:50 ini, maka saya akan buang langsung. Berapapun yang bidnya, yang ada di bid di dalam rentang 15:50 sampai 16:00, maka saya akan jual berapapun yang harganya ketika memenuhi 5:20. Tapi tadi kan begini, ya, kita balik dulu. Kalau dia turun ke bawah sampai 5:20 kan asumsi kita sudah punya 150 lot ya. Oke. Tapi begitu kena stop loss saya tidak mau jual 150 lot. Saya jual sebagiannya saja. Jadi di sini saya akan 150 lot ya. Saya akan bikin bahwa kalau dia turun di 5:20 maka saya tidak jual sekian, tapi berapapun yang saya punya saya jual 25%. Misalnya, bentar ya, saya hitung dulu, takut salah. Oke, biar bulat tidak 25% ya, karena 150 kali 25% itu agak susah hitung-hitungannya, maka saya bulatin dia diturunin. Jika besok atau selama aktif ini MTech itu turun di bawah atau sama dengan 520 dan di antara waktu 550 ini dan dia saya akan jual di bid price ya 520 berapapun harganya saya akan bid price, mungkin bisa 520, mungkin bisa 515 berapapun sebanyak yang saya punya kali 20%. Misalnya nih. Misalnya kan saya punya 150 lot. Saya begitu ini fire maka akan saya jual 20% dari 150 lot sebanyak 30 lot. Ya. Saya jual 30 lot. Kalau dia fire maka 150 lot akan terjual 130 lot, berarti tinggal 120 lot kalau ini fire ya. Jadi seperti itu. Oke. Seperti itu dia, maka ini udah sampai jam 11, maka saya akan save. Saya cek and recheck, aktifnya jam sekian benar, mulai 15:50, aktif yes, lebih kecil dari 5:20 sampai 1 bulan. Best bid ya, jangan salah, jangan best offer. Kalau best offer nanti dia ngantri 20%. Oke. Oke. Nanti di sini. Jika, nah kita buat lagi, karena kan kita baru jual 30 lot, masih ada 120 lot. Jika kita klik kanan, kita ulangi, saya klik kanan ya, new copy. Di new copy aja biar gampang. Di sini kan ada 5:20. Saya naikkan kira-kira 10 detik atau 20 detik boleh. Ya, 30 aja lah ya. 10 detik kemudian MTech itu turun menjadi 515 ya, turun 1 tick. Maka saya akan jual dari 120 itu saya akan jual 50% atau berapa persen terserah Bapak Ibu. Biar gampang aja. Jadi kalau kita hitung kan sisanya 120 ya, lot. Kalau yang di 515 ini fire, maka saya akan jual 50% dari 120. Nanti kalau dia fire maka akan tersisa 60 lot. Oke. Tapi kalau dia kena 515 dan kemudian dia rebound naik ke atas, saya masih selamat, 60 lot masih ada di saya ya. Ya, sementara cash-nya bisa kita gunakan untuk buyback lagi. Oke, jadi seperti itu, save. Ya, ini 5%. Oke. 515. Kita klik yang 515, jika ini kan 515. Jika kita naikkan 10 detik, jika 10 detik kemudian MTech turun ke 510, maka saya akan jual 100%. Artinya kan sisanya 60 lot tadi. Nah, saya jual semuanya ketika dia close di bawah. Memang ada tambahan risk sedikit, tapi tidak apa-apa.
tetap aja risknya itu dibanding rewardnya nanti jauh lebih besar. Save ya, karena kita kan belinya piramida. Oke, kita sudah punya stop. Kita beli stop lossnya berlapis. Saya biasa lapis 5, bahkan ada yang sampai lapis 10. Nah, sekarang kita mau jual ya. New task. Jadi kalau mau jual itu tidak pakai batas waktu di antara pre-closing. Berapapun tercapai kita jual langsung. MTech. Jangan lupa di sini harus lebih besar. Tadi berapa trading plan-nya? Trading plan-nya tadi kita akan jual profit taking di 1185. Kita masukkan jika lebih besar dari 1185, tidak pakai remaining sepanjang waktu karena saya sibuk, maka saya bukan sibuk, ada pekerjaan lain, maka saya biarkan dia selama 1 bulan, maka saya akan sell ya. Sell-nya berapa? Kalau kita mau sell di profit taking langsung hajar kanan. Bukan hajar kanan. Hajar berapapun best bid ya, jangan salah. Kalau hajar kanan nanti kita sell-nya ke kanan, dia antri ya masuk ke offer. Jadi kuantitinya berapa? Saya akan jual, kalau saya punya 150, maka saya akan jual 50%. Ya. Kan ada sisanya tuh. Ya. Sisanya bagaimana? Let profit run. Jadi stop loss kita naikkan. Jadi ada stop loss ini Bapak Ibu naikkan. Nanti saya jelaskan lebih detail di kelas. Oke. Lalu bagaimana yang pembelian ini? Pembelian kan ini masih ada. Ya, Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri ya. Misal kita beli di 610 ya. 610 Bapak Ibu bisa pakai GTC. Di sini ada buy ya, bisa pakai GTC ya, di sini buy GTC misalnya, atau bisa juga pakai ini pakai buy di sini. Ini Bapak Ibu bisa sendiri ini. MTech saya cepat saja. Jika harga lebih kecil 610 dan tidak usah pakai remaining kalau buy on weakness, buy price-nya berapa? 610 karena saya sibuk maka saya akan set ini selama 1 bulan. 1 bulan. Oke, lalu jumlahnya berapa? Di 610 tadi jumlahnya berapa? Jumlahnya 20 lot ya. 610 saya belinya 20 lot. 20 lot. Oke, ya udah sisanya Bapak Ibu lanjutkan sendiri. Salah, sahamnya nggak ada MTK. Oke, 610 udah benar, kita save. Cek and recheck di bawah kecil 610 sudah benar, dah. Sisanya Bapak Ibu lakukan sendiri. Nah, udah selesai. Itu namanya trading plan, Bapak Ibu. Ya, ini hampir 1 jam. Kalau enggak, kalau di kelas kita bisa bahas selama 1 hari ya. Termasuk yang lain-lainnya. Mengapa begini, bagaimana kita menyusun exposure line. Kadang-kadang kita kena stop loss, tapi kadang-kadang kita profitnya bigger ya. Jadi 4 kali lipat. Alhamdulillah ya, jadi gitu. Risknya kecil, rewardnya besar. Itulah namanya trading as a business. Tidak pakai semua itu harus direncanakan. Kalaupun gagal kita harus antisipasi dan kita harus sebisa mungkin kita tidak attach ke market supaya apa? Nanti di kelas kita bahas tentang psikologi tradingnya. Oke, gitu dia Bapak Ibu trading plan. Nah, ini kita lanjutkan sedikit. Ada Q&A-nya. Nah, bagaimana besok setelah kita pasang trading plan, MTK langsung break ya. Jadi sementara order nomor 2 sampai 5 tidak tereksekusi. Bapak Ibu naikkan lagi ordernya. Ya, trailing stop loss-nya naik, buy on weakness-nya naik ya gitu. Kapan stop loss-nya naikkan? Kalau sudah membentuk new high atau sudah ada flat nanti di upper downtrend berapa hari udah mulai bisa itu kita kalau sudah hafal karakter dari sahamnya bisa naikkan. Bagaimana kalau stop loss di pre-closing tidak fire? Misalnya tadi dia turun bawah ya, misalnya tadi dia turun karena kehilangan order dia tidak fire. Ya besoknya artinya dia tidak naik lagi ke atas misalnya kan. Ya kita setir manual lah gitu. Ini juga. Bagaimana kalau terkena itu reject bawah? Ya setir manual. Kalau dia stop loss fire tidak fire, ya kita manual emergency exit namanya. Besok kalau ada rebound kita bisa sell on strength gitu ya, bisa begitu. Baik Bapak Ibu, itu saja tutorial trading plan yang bisa saya sharing. Mohon maaf, ini saya jelaskan dalam 1 hari di kelas. Pertanyaan akan banyak. Saya tidak bisa jelaskan semua karena benar-benar ini adalah gabungan ilmu dari apa yang saya dapat kuliah di sekolah bisnis, juga pengalaman saya sekarang 18 tahun di pasar saham, dan dari masukan dari peserta workshop dari batch pertama sampai batch ke 29 kemarin.
Kalau Bapak Ibu berminat mengikuti workshopnya, silahkan nanti Bapak Ibu join Telegramnya, join robotnya, join Telegram channelnya, bisa kontak saya untuk informasi workshop. Begitu saja, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti workshop di luar kota karena berada di luar kota. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Karena setelah menonton beberapa banyak analisa aftermarket kan bingung nih ujungnya seperti apa. Nah, ujungnya adalah seperti ini. Kita membuat trading plan. Oke, insya Allah kita bertemu di analisa aftermarket close atau tutorial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.